Ya, semua listener, kita kembali di perbincangan kita sore hari ini tentunya, dan masih mengundang Anda untuk bergabung. Silakan di 0815 689 6666 untuk SMS dan WhatsApp, dan teleponnya di 0274 557762. Di sore hari ini masih dalam Talk Show Ori 18, manfaat tanpa henti, bekal hari nanti. Semua listener yang akan menemani Anda sampai nanti jam 6 sore bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Product Development Manager PT Mercato Digital Asia Tanam Duit, ada Mas Fajar Huzaifah, dan juga pengolah data pelaksana transaksi 2 Junior Direktorat Surat Utang Negara, ada Mas Erwan Setiawan di sini. Silakan bergabung semua listener. Kita akan menemani Anda sampai jam 6 sore nanti. Oke, kita langsung ke pertanyaan tadi yang sempat kejeda di sesi yang pertama. Nah, untuk penerbitan ORI 18 sendiri ini, Mas, bagaimana sih struktur yang akan diterbitkan nanti? Monggo, Mas Erwan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi untuk struktur ORI 018 ini sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Apabila misalnya smart listener semua pernah membeli seri-seri ORI sebelumnya, jadi untuk bentuknya sendiri memang bentuknya scriptless. Jadi nanti kalau misalnya sudah beli ORI, itu bentuk kepemilikannya biasanya dikirim by email dan juga bisa dilihat di platform medis yang dipilih. Misalnya kalau belinya di Tanam Duit, bisa dilihat di platform di Tanam Duit. Lalu juga dapat diperdagangkan. Jadi nanti setelah beli, tunggu sampai 15 Desember, itu langsung kalau misalnya butuh dana, si ORI 018 ini bisa dijual kembali. Yang selanjutnya tingkat kuponnya cukup atraktif untuk saat ini, yaitu 5,7% per tahun. Jenis kuponnya itu fixed rate dan dibayar tiap tanggal 15. Jangka waktunya 3 tahun, tapi sekali lagi ini bisa dijual belikan ya. Tapi kalau misalnya mau ditunggu sampai jatuh tempo, itu bisa nanti tanggal 15 Oktober 2023, itu waktu jatuh temponya. Jadi dana akan langsung kembali ke rekening masing-masing investor. Nilai nominal per unitnya 1 juta. Minimum pemesanannya 1 unit atau 1 juta. Lalu maksimum pemesanan itu 3 miliar. Jadi kalau Mbak Ica punya uang 10 miliar nih misalnya, itu nggak bisa langsung beli 10 miliar. Tapi bisa misalnya Mbak Ica 3 miliar, lalu misalnya orang tua Mbak Ica juga 3 miliar gitu. Karena kita batasi per investornya itu hanya 3 miliar rupiah. Lalu tanggal kupon pertamanya di 15 Desember 2020, dan tanggal kupon pertama ini juga minimum holding period, sebagai minimum holding period. Maksudnya minimum holding period ini ketika investor sudah beli ORI 018, lalu dia mau jual lagi, maka dia baru bisa jual di tanggal 15 Desember tahun 2020. Kayak gitu Mbak, itu sih fitur utama dari ORI 18. Nah, namanya juga untuk berinvestasi seperti itu ya, atau membeli yang namanya surat berharga negara ataupun ORI sebelumnya ORI 17 seperti itu. Pasti ini kan tidak jauh dengan adanya resiko dan keuntungannya seperti itu ya, Mas ya. Kalau untuk keuntungannya sendiri ataupun juga resiko dari pembelian ORI 018 ini sendiri seperti apa, Mas? Oke, tentu pada saat investor akan memutuskan untuk berinvestasi di suatu instrumen investasi gitu, dia akan mempertimbangkan 2 hal kan, benefit dan risikonya. Nah, untuk benefitnya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fajar, dia aman. Karena pokok dan bunganya sudah barang tentu dijamin oleh undang-undang. Kita selalu anggarkan di undang-undang APBN. Lalu juga selama ini track record pemerintah juga selama penerbitan obligasi tidak pernah default. Pemerintah Indonesia juga di dunia internasional nih Mbak, sudah mendapatkan investment grade. Artinya sudah diakui sebagai penerbit obligasi yang layak investasi gitu. Jadi kalau dunia internasional aja sudah mengakui ini, bahwa pemerintah Indonesia kemungkinan kecil akan default, akan gagal bayar, masa sih warga kita sendiri nggak percaya gitu dengan pemerintahnya. Jadi yang pertama itu fitur yang kita jual itu aman. Apalagi kan kita tahu di masa-masa sekarang ini banyak investasi bodong gitu Mbak ya. Nah daripada uangnya masuk ke sana, mendingan dibelikan ORI 018 aja gitu. Lalu selanjutnya juga menguntungkan. Ada 3 hal yang menguntungkan. Yang pertama itu untung kuponnya, untung pajaknya, dan untung bisa dijual. Untung kuponnya nih, setiap bulan si investor akan mendapatkan kupon secara bulanan, dibayarkan setiap tanggal 15.
Lalu juga kenapa kita sebut untung pajaknya? Karena pajaknya 15%. Kalau kita bandingkan dengan instrumen lain ya, misal deposito, deposito itu pajaknya 20%. Jadi kita bukan menawarkan ya, berdasarkan peraturan perpajakan, pajak kita emang lebih rendah dibanding dengan deposito. Lalu juga tadi dapat diperdagangkan. Selain itu, di masa pandemi ini kan kita susah ya keluar-keluar ya. Iya. Karena takut tertular COVID dan lain sebagainya. Nah, Ori 18 ini bisa dengan mudah dibeli. Sambil rebahan juga bisa langsung dibeli gitu. Dari mulai registrasinya, pesannya, bayarnya itu semua bisa dilakukan secara online selama ada paket data ya. Dan kalau misalnya pas pendaftaran agak bingung, bisa langsung kontak medisnya. Mas Fajar di sini dari Tanam Duit juga pasti siap sedia ya Mas Fajar ya, kalau misalkan ada yang minta bantuan gitu kan. Pasti Mas Erwan, buat teman-teman, khususnya teman-teman Jogja sih. Betul. Lalu yang terakhir nih, seperti tadi Mas Fajar bilang juga bahwa ketika membeli Ori 18, maka smart listener bisa menjadi pahlawan nih Mbak. Jadi selama ini kan milenial tuh taunya kalau mau jadi pahlawan itu kan katanya suruh makan odading mang oleh gitu kan ya, biar jadi Iron Man. Nah, selain itu, untuk menjadi pahlawan juga bisa nih dengan beli Ori 018. Karena dengan membeli Ori 018, artinya smart listener juga sudah ikut serta dalam pemenuhan pembiayaan APBN gitu, yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat luas, dan tadi saya bilang juga sebagian dananya juga akan digunakan untuk penanganan COVID-19. Seperti itu, Mbak. Oh ya, dari risiko ya sekarang ya. Nah, dari sisi risiko nih, tadi kan sebenarnya ada 3 risiko utama kan dalam berinvestasi. Yang pertama itu risiko gagal bayar, ada risiko pasar, dan risiko likuiditas. Risiko gagal bayar kan tadi saya bilang aman. Mas Fajar juga sudah mengiyakan gitu kan bahwa ini tuh aman. Sehingga risiko gagal bayar itu sebenarnya relatif terhilangkan lah dengan fitur-fitur keamanan tadi yang ditawarkan. Lalu risiko pasar ini terjadi apabila harga obligasinya turun. Jadi misalnya investor beli 100 juta nih, harganya turun sedikit, bisa jadi nanti investor dapatnya 99.900.000 pas dijual. Bisa jadi seperti itu. Lalu juga risiko yang selanjutnya risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini terjadi kalau investor kesulitan menjual Ori 018-nya. Tapi sekali lagi nih, saya yakin juga dari mitra distribusi akan siap membantu pada saat misalnya investor akan menjual kembali Ori 018-nya. Jadi risiko-risiko ini relatif kecil lah dibandingkan dengan tadi keuntungannya yang cukup banyak. Gitu, Mbak Ica. Cukup menarik nih ya. Betul. Tapi Mas, ini kan juga ada tren penurunan gitu ya dari tingkat suku bunganya sekarang seperti itu. Tapi kalau menurut Mas Erwan sendiri gitu, apakah Ori 018 ini akan dilirik oleh investor, Mas? Atau mungkinkah akan lebih banyak investor yang tertarik di Ori 018 daripada sebelumnya? Kalau untuk masih menarik atau enggak, saya yakin ini masih menarik, Mbak ya. Karena kalau misalnya kita lihat suku bunga LPS deh, di awal tahun itu kan ada di kisaran 6,25-6%, sekarang sudah turun di 5%. Artinya bank-bank besar BUMN itu saya pikir bunga depositonya pun nggak akan lebih dari 5%. Sedangkan di sini pemerintah menawarkan bunga di level 5,7%. Artinya, kupon 5,7%. Artinya kupon yang ditawarkan pemerintah itu lebih atraktif lah kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Lalu juga tadi kenapa masih menarik? Karena walaupun bunga turun itu kan kita lihat dari kondisi perekonomian secara keseluruhan, Mbak ya. Okay. Ketika kondisi sedang saat ini sedang naik turun ekonomi di pasar keuangan juga naik turun. Berita sedikit misalnya tentang PSBB nih. Kalau misalnya Mbak Ica ikut jualan saham, tiba-tiba harga sahamnya bisa anjlok gitu. Nah, sedangkan Ori 017 ini insya Allah juga akan menawarkan stabilitas lah. Kenapa? Karena setiap bulan nanti akan didapat kupon di setiap tanggal 15 gitu. Jadi nggak usah khawatir walaupun misalnya harganya bisa naik turun, selama kita bisa hold, selama kita mau hold sampai jatuh tempo, sebenarnya nggak ada risiko itu. Seperti itu, Mbak. Oke. Mas Fajar. Yes.
Kalau untuk mungkin dari semua listener sendiri atau warga Jogja sendiri ya ingin mulai mencari tahu tuh atau mencari informasi seputar ORI 18. Bagaimana sih caranya kita gitu ya biar dapat informasinya dengan mudah gitu, Mas? Oke, buat teman-teman smart listener semua di Kota Yogyakarta untuk mendapatkan informasi mengenai ORI 18 bisa langsung ke website dari Kementerian Keuangan. Simpel banget kok, di googling aja ORI 18 nanti pasti langsung keluar website dari Kementerian Keuangan. Di situ dokumen-dokumennya, terus kemudian juga terkait tadi yang Mas Ewan sudah cerita tentang struktur, lalu kemudian daftar-daftar mitra distribusinya udah ada semua di situ, langsung bisa dilihat langsung secara mudah. Tapi teman-teman kalau misalnya agak pusing mitra distribusinya banyak, langsung cus aja nih buat teman-teman smart listener semua, langsung ke aplikasi yang namanya Tanam Duit. Itu seperti yang tadi sempat saya cerita ya, gampang banget sih, tinggal di download aja lewat Google Play atau iOS Store-nya. Di search Tanam Duit yang logonya lambang daun warna biru. Nanti di situ kita cek di icon SBN, nanti ada ORI 18. Di situ tinggal kita klik lihat detail, nanti di situ dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Keuangan itu sudah ada juga. Jadi dokumen resminya apa? Kita sebutnya sebagai memorandum informasi gitu. Di situ sebetulnya isinya terkait kontrak sih, kontrak dan juga semacam akad. Kalau suatu produk investasi itu ada akadnya, jadi detail-detailnya, resikonya, terus kemudian keuntungannya seperti apa, cara bertransaksinya seperti apa, mekanismenya semua tercatat secara rapi di situ ya, di dokumen memorandum informasinya itu. Cuman kalau misalnya agak kesulitan nih, Mas, nggak biasa saya baca-baca dokumen-dokumen yang ini, dokumen-dokumen yang resmi gitu, Tanam Duit bisa bantuin nggak? Nah, tenang aja. Jadi Tanam Duit di informasi di aplikasinya juga sudah kita rangkumkan informasi-informasi di memorandum informasi itu. Informasi apa yang sekiranya penting? Pertama mungkin dari tanggal-tanggal pentingnya ya, dari masa penawarannya, terus kapan kita menerima kuponnya atau bunganya yang setiap bulan itu, lalu kemudian mulai dari tanggal berapa itu bisa diperdagangkan kembali, lalu kemudian jatuh temponya nih, atau kita akan menerima pokok pembiayaan yang telah kita beli lewat instrumen ORI 018 ini. Jadi informasinya udah lengkap banget, transaksinya juga caranya udah gampang banget ya, no hassle sih menurut saya. Benar banget kata Mas Erwan, jadi kita gara-gara PSBB kerjanya nggak work from home, nggak sembari rebahan aja, tapi investasi juga bisa sembari rebahan. Gitu Mbak Ica. Oke, bisa di mana aja tentunya ya. Sangat mudah sekali, tinggal langsung klik gitu aja. Ini juga sudah banyak yang bergabung, Mas, sudah banyak yang tanya ini melalui WhatsApp kami, tapi nanti mungkin kita bisa ulas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini nanti di sesi selanjutnya ya, di sesi ketiga. Kita harus jeda dulu ini semua listener, dan tentunya untuk Anda yang belum bergabung bersama kami di sini, kami masih menemani Anda sampai nanti jam 6 sore. Silahkan bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp di 081568966666. Kemudian teleponnya di 0274557760. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Smart FM, all for Jogja, all for Jogja. Smart FM, 102.1, Jogja's favorite. Aduh, macet. Bawaannya jadi kesel. Mana audio mobil juga rusak lagi. Wah, bete. Kamu lagi ngapain sih? Kok asik banget? Woi. Hah? Sorry. Aku lagi dengerin Jogja Streamers nih loh. Jogja Streamers? Apa tuh? Jogja Streamers itu isinya radio-radio gitu loh. Jadi kamu bisa pilih radio apa saja yang mau kamu dengerin, kapanpun dan dimanapun. Mau dong dengerin juga.
Pingin dengerin siaran radio favorit? Download aja Jogja Streamers di HP kamu. Dengan server di 4 kota besar di Indonesia dan Amerika, pastinya nggak bakal bikin buffering time kelamaan. Dan kamu juga nggak perlu khawatir, kamu bisa langsung streaming di PC juga loh. Tunggu apa lagi? Langsung klik www.jogjastreamers.com atau download di App Store dan Play Store. Jogja Streamers, the new way of listening to the radio. One Two One Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Semua listener, kita sudah kembali lagi tentunya untuk Anda. Kita sudah ada di sesi yang ketiga. Dan nggak bosan-bosan Ica ingetin untuk Anda yang ingin gabung bersama di sini, Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 689 6666. Kita masih bersama dua narasumber kita di sore hari ini, semua listener, dan langsung saja nih sebelum kita ke penanya-penanya yang sudah masuk di sini. Ini sementara Ica hold dulu. Ica mau ngobrol dulu nih sama Mas Erwan nih. Mas Erwan, kalau untuk penerbitan ORI sendiri, ini kan yang jelas sangat memperluas basis dari investor sendiri gitu ya. Kemudian tujuannya, bagaimana tujuan yang ingin tercapai dalam kondisi pandemik seperti ini? Karena kan semua agak susah ya di masa pandemi seperti itu. Kalau menurut Mas Erwan sendiri gimana, Mas? Ya, seperti tadi saya sebutkan ya di awal Mbak Ica bahwa ORI 018 ini ditawarkan secara online, Mbak. Sehingga tujuan untuk memperluas basis investor itu masih akan sangat visible untuk dilakukan. Walaupun di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Karena tanpa harus adanya pergerakan manusia keluar rumah nih, sudah bisa dilakukan baik itu registrasi, pemesanan, maupun pembayaran dari ORI 018 itu sendiri. Selain itu juga saat ini kami sudah menambah nih Mbak, jumlah mitra distribusinya. Yang sebelumnya ada 25 medis di 2017, sekarang ada 26 medis. Tujuannya tentu saja agar penetrasi ke investor retail itu bisa semakin baik. Lalu juga kita melihat dengan kebijakan minimum pembelian 1 juta, seharusnya lebih banyak lagi memang generasi-generasi milenial terutama yang bisa berinvestasi di ORI 018. Kita juga melihat bahwa kalau kita bandingkan dengan misalnya investor saham gitu, investor obligasi retail itu masih sangat-sangat sedikit, Mbak. Sehingga potensi untuk berkembangnya itu masih sangat besar. Nah, bagaimana caranya untuk terus memperluas basis investor ini ya seperti tadi saya sebutkan di awal. Kita tambah medisnya, kita juga terbitkan secara online sehingga mudah dan nominalnya juga sangat terjangkau lah untuk semua kalangan. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, ini masih berkaitan dengan dari mitra distribusi sendiri ini Mas ya. Ini mungkin ke Mas Fajar nih. Lebih ke Mas Fajar. Mas Fajar, kalau untuk mitra distribusinya sendiri nih, kemudian khususnya ya untuk ORI 018 sendiri itu ada siapa aja sih? Oke, kalau siapa aja sih mungkin tadi seperti Mas Erwan cerita ya, saya mungkin cerita sedikit aja beberapa kelompok dari mitra-mitra distribusi yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Jadi yang pertama itu ada Bank Umum. Bank Umum itu ada beberapa bank ya, ada banyak sih bank-banknya. Lalu kemudian kelompok yang kedua itu ada dari perusahaan sekuritas. Yang ketiga itu ada perusahaan efek khusus. Nah, ini sebetulnya Tanam Duit masuk ke dalam kategori yang ini. Jadi perusahaan efek khusus ya. Jadi kita termasuk perusahaan efek yang sebetulnya memasarkan efek-efek atau instrumen-instrumen lain di pasar modal. Namun Kementerian Keuangan memberikan kepercayaannya kepada Tanam Duit dan juga Tanam Duit akhirnya diberi mandat nih untuk membantu bersama untuk memasarkan SBN retail ini ke seluruh masyarakat di Indonesia. Karena kebetulan kan Tanam Duit memang core-nya itu ada di teknologi ya, teknologi dan juga
kemudahan-kemudahan di sektor teknologi informasi. Jadi akses untuk produk-produk keuangan itu sangat-sangat mudah. Jadi yang kalau misalnya secara konvensional itu orang harus datang ke kantor cabang untuk membeli suatu produk investasi melalui tanam duit itu udah nggak perlu lagi. Jadi dari Sabang sampai Merauke 24 jam, khususnya apalagi SBN ini bisa 24 jam belinya gitu. Jadi 24 jam order belinya lewat aplikasi tanam duit, tinggal bayarnya juga bisa dari bank mana aja, tergantung teman-teman punya banknya apa, disesuaikan banknya teman-teman apa, bisa M-Banking, bisa ATM, seperti itu. Mungkin kalau belum punya M-Banking sama ATM ya harus agak sedikit effort ya, karena kita harus datang ke banknya gitu. Tapi zaman sekarang sih saya rasa hampir nggak ada yang nggak punya ATM sama M-Banking ya, karena itu kemudahan banget. Jadi misalnya udah pesan lewat aplikasi tanam duit, kita case-nya mungkin kayak saya nih pesan lewat aplikasi tanam duit, lalu kemudian buka M-Banking banknya, lakuin pembayaran, nggak nyampe beberapa menit, paling cuma 1-2 menit langsung pembayaran itu diterima, sistemnya terintegrasi langsung di aplikasi tanam duit, ORI 18-nya masuk. Seperti itu sih Mbak. Nah, sama satu lagi tadi kategori perusahaannya ada yang ketinggalan itu kategori mitra distribusi dari teman-teman dari perusahaan peer-to-peer lending. Seperti itu Mbak. Oke, iya. Sangat mudah sekali untuk transaksinya semua listener. Jadi sangat sayang sekali kalau misal untuk pembelian ORI 018 ini dilewatkan. Kalau untuk masa pembeliannya sendiri, Mas Erwan, ini sudah bisa dibelikah atau masih harus menunggu? Nah, untuk masa penawarnya sendiri itu sudah kami buka sejak tanggal 1 Oktober 2020. Sejak pukul 9 pagi. Sampai kapan? Itu bisa sampai tanggal 21 Oktober pukul 10 pagi. Tapi kami tidak menyarankan untuk investor itu membeli di akhir-akhir periode gitu kan. Karena dikhawatirkan adanya misalnya gangguan jaringan HP-nya gitu kan, atau adanya gangguan-gangguan lain, atau misalnya investor itu investor baru butuh buat SID gitu kan, butuh buat rekening surat berharga. Hal tersebut butuh waktu 1-2 hari misalkan, sehingga kami memang mengencourage investor untuk membeli itu jangan mepet-mepet di tanggal 21 nih, tapi kalau bisa sekarang aja langsung beli. Kalau memang sudah niat untuk beli, langsung sekarang beli gitu, tanpa harus menunggu nanti di tanggal 20 atau 21 Oktober seperti itu. Bisa diulangin Mas, sampai kapan masa ini pembeliannya? Masa pembeliannya bisa sampai tanggal 21 Oktober 2020, pukul 10 pagi. Sampai 21 Oktober, jadi masih ada sekitar semingguan lebih nih ya, jelas ya, untuk membeli ORI 018 ini. Betul. Nah, Mas Fajar dan juga Mas Erwan, di sini sudah banyak semua listener yang bergabung di WhatsApp kami. Ini kita boleh ya untuk mengulas satu persatu dulu pertanyaan yang sudah masuk. Di sini ada dari Dian di Jalan Solo. Pertanyaannya adalah apa bedanya suku dengan obligasi konvensional? Terus mohon maaf sebelumnya kalau dihubungkan dengan sistem syariah gimana ya? Masuk atau enggak seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian ya atas pertanyaannya. Jadi untuk obligasi negara retail atau ORI ini sendiri merupakan obligasi konvensional. Sedangkan untuk yang syariah, kita ada lagi produk lain namanya sukuk retail. Tapi sukuk retail udah lewat nih masa penawarannya di bulan yang lalu. Jadi kalau misalnya Mbak Dian tertarik untuk membeli obligasi retail, maka sekarang yang tersedia hanya obligasi negara retail atau ORI 018. Dan ini merupakan jenis obligasi konvensional, bukan obligasi syariah, gitu. Oke. Ada tambahan mungkin dari Mas Fajar? Cukup sih, dari Mas Erwan udah menjelaskan semua tuh untuk pertanyaan itu. Oke, siap. Terima kasih untuk Dian di Jalan Solo yang sudah bergabung. Kemudian kita ke penanya berikutnya di sini. Di sini ada dari Rika dengan pertanyaan bagaimana tips investasi yang mudah dan menguntungkan nih Mas. Monggo bisa Mas Fajar. Mas Fajar dulu saya mungkin? dulu ya Mas Erwan. Siap.
Ini pertanyaannya saya sangat senang nih kalau misalnya ada teman-teman smart listener atau teman-teman lain kalau di kegiatan-kegiatan lain juga biasanya pasti ada yang nanya kayak gini. Itu nunjukin buat saya pribadi kalau teman-teman semua tuh semangat sebetulnya untuk berinvestasi, cuman kadang-kadang masih bingung how to start-nya gitu. Nah, Betul. sedikit tips aja nih buat teman-teman nih. Jadi kalau untuk investasi itu sebetulnya baiknya itu adalah kita menganggarkan untuk dana untuk investasi itu bukan dari dana sisa dari apa yang sudah kita pakai. Jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya pemasukan dari gaji atau misalnya dari pendapatan bisnis atau dari yang lain-lainnya, kita jangan pakai dulu kebutuhan harian kita baru kita investasi. Itu pasti ada aja celahnya atau ada aja nanti curangnya atau cheatingnya, karena itu pengalaman saya sendiri karena biasanya kayak gitu. Nah, untuk mendisiplinkannya kayak gimana? Jadi biasanya ketika saya ada pemasukan, lalu dianggarkan dulu untuk investasinya. Tidak harus start dari besar, langsung besar gitu. Misalnya kalau 100% dari income nggak harus langsung 50% gitu, nggak harus, karena itu kembali lagi disesuaikan dari kemampuan atau kebutuhan masing-masing investor, kebutuhan bulanannya seperti apa. Nah, bisa aja mungkin berangkat dari 10% atau 15% dari income bulanan itu kita investasikan. Jadi kita anggarkan dulu. Jadi makanya kan masa pembelian ORI 018 ini kan jangka waktunya panjang ya. Jadi dari awal bulan sampai mendekati akhir bulan itu untuk mengakomodir nih teman-teman nih, kalau misalnya ada yang dapat income-nya tanggal berapa gitu, itu bisa disesuaikan. Jadi teman-teman nggak kehilangan momen untuk beli ORI 018. Itu sih tips yang sebetulnya paling utama ya kalau untuk dalam berinvestasi. Kalau tips-tips turunannya banyak banget, tapi yang kalau menurut saya asal kita bisa pegang itu aja secara konsisten, insya Allah sih pasti dana investasinya akan bertumbuh. Oke, terima kasih Mas Fajar. Monggo kalau ada tips dari Mas Erwan. Oke, sedikit tambahan dari apa yang tadi disampaikan Mas Fajar, bahwa untuk tips investasi yang mudah dan menguntungkan, tentu yang pertama, kalau instrumen investasi itu bisa itu kan berarti mudah kan? Menguntungkan itu bukan hanya bukan menguntungkan, kita harus lihat juga seberapa wajar nih keuntungannya. Karena kebanyakan dari masyarakat misalnya tertipu dengan investasi bodong tadi karena keuntungan yang berlipat-lipat gitu kan. Nah, kita juga harus melihat kira-kira dengan kupon yang ditawarkan atau in return yang ditawarkan oleh si penyedia investasinya itu wajar atau enggak gitu, Mbak. Nah, ini bisa dilihat di ORI 18. Seperti tadi saya sebutkan, ORI 18 kan belinya mudah, lalu juga return-nya menguntungkan gitu, Mbak. Oke. Ya, terima kasih Mas Erwan. Ini tadi pertanyaan dari Rika ya yang menanyakan tips berinvestasi yang mudah dan menguntungkan. Tadi juga sudah disampaikan tipsnya dari Mas Fajar dan juga Mas Erwan. Kemudian next kita ke penanya berikutnya di sini sebelum kita jeda untuk sesi yang terakhir. Di sini ada dari Mbak Siti. Pertanyaannya, bagaimana untuk pemula? Apakah aman untuk bisa membeli ORI 018 itu sendiri? Monggo, Mas. Oke, untuk ORI 018 ini kita jamin aman, Mbak Siti. Karena yang jamin bukan saya, yang jamin bukan Mas Fajar gitu di Tanam Duit. Tapi yang jamin itu negara. Jadi ya istilahnya selama NKRI ini masih berdiri, kupon dan pokoknya, terutama pokok yang disimpan oleh investor di ORI 018 itu pasti aman. Lalu kuponnya juga pasti dibayarkan setiap bulan. Dan ini juga bisa jadi suatu starting point lah bagi investor-investor pemula yang ingin masuk ke dunia investasi. Misalnya kan mau masuk reksadana atau mau masuk mau masuk saham, masih takut-takut gitu ya, harganya naik turun lah, nggak ngerti gimana cara kerjanya lah. Nah, bisa starting point-nya dari membeli ORI 018.
Karena kalaupun misalnya nggak berani untuk trading, nggak berani untuk jual beli, seenggaknya uang yang disimpan itu aman, akan kembali dengan jumlah yang sama di akhir periode, lalu setiap bulannya juga akan dapat return. Seperti itu, Mbak. Dari Mas Fajar ada tambahan? Betul sih seperti yang disampaikan Mas Erwan, paling utama itu adalah di luar sana itu kita kan sering mendengar mendengar istilah di dunia investasi khususnya ada istilah high risk high return. Itu udah kayak dua sisi koin yang sebetulnya nggak bisa terpisahkan nih. Ketika risikonya itu besar, itu maksudnya ketika kita mengharapkan atau kita expect suatu instrumen investasi itu bisa memberikan return yang besar, itu pasti ada risiko yang besar di belakangnya yang mengikuti, yang following terus gitu. Nah, kalau ditanya amankah membeli ori 18 bagi pemula, ini justru jawaban nomor satu yang paling cepat keluar di kepala saya gitu. Karena untuk pemula, apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan pemula? Biasanya pemula itu nggak paham mekanisme produknya seperti apa. Nanti kita tadi udah bahas ya bersama mekanismenya seperti apa ketika kita melakukan pembelian ori 018, kita membiayai negara, lalu negara akan memberikan imbal hasil setiap bulan, lalu pokoknya akan dikembalikan secara penuh pada akhir tahun ketiga. Nah, itu kan simpel banget ya. Itu dari mekanisme cara kerjanya. Lalu apalagi yang ditakutin? Ditakutin kalau misalnya nilai investasinya turun. Nah, di sini udah jawaban yang salah banget sih, karena nggak ada kejadian di ori 018 itu ketika kita hold to maturity atau kita misalnya sampai 3 tahun itu nilai investasi kita berkurang, enggak. Jadi nilai investasinya akan tetap penuh nih. Jadi kita misalnya nabung 1 juta di ori, nabung 5 juta sampai maksimalnya 3 miliar, nanti pada akhir periode itu akan dikembalikan secara penuh dengan, bukan hanya dikembalikan secara penuh aja, setiap bulan kan kita dapat imbal hasilnya ya yang diberikan sama negara. Buktinya apa? Teman-teman tanya aja ke yang udah beli yang terakhir jatuh tempo itu, kalau nggak salah produknya namanya SBR 004 itu September kemarin itu jatuh tempo. Nanti teman-teman tanya yang pernah berinvestasi di SBR 004 dibalikin nggak sama negara gitu. So, itu bisa dijamin deh kalau setiap orang itu atau setiap investor itu dijamin gitu pengembalian pokoknya. Jadi pasti aman. Untuk pemula nggak ada jawaban lain yang paling aman kecuali di SBN Retail, khususnya di ori 018. Oke, terima kasih Mas Fajar, Mas Erwan untuk jawabannya ya dari itu tadi pertanyaan dari Mbak Siti. Kemudian ini sebelum break, ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Tuing di Karangwaru Lor. Pertanyaannya, ini ada 2 pertanyaan ini Mas. Yang pertama, apakah RDN dapat digunakan sebagai rekening dana pada ori 018. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ori 018 bisa dijaminkan? Tapi nanti kita bahas di sesi yang terakhir ya. Kita jeda dulu. Nah, semua listener, untuk Anda yang masih mempunyai pertanyaan seputar ori 018 ataupun yang masih berkaitan dengan perbincangan kita di sore hari ini, monggo kami tunggu di 0815-689-6666. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Smart FM Yogyakarta, terdepan menginspirasi dunia bisnis di Yogyakarta. Smart FM, Jogja Spirit. Jogja City, spirit of Jogja. Jogja City Mall Fabulous Oktober 2020 menghadirkan berbagai event dan promo menarik buat kamu. Serangkaian event Fabulous Oktober yang jangan sampai kamu lewatkan, yaitu pameran multi-produk di tanggal 1 hingga 12 Oktober 2020. Ada juga Batik Corner by Museum Batik Yogyakarta pada 2 hingga 4 Oktober 2020. Buat kamu fish lover, jangan sampai kelewatan JCM Cana Kontes 2020 pada 16 hingga 18 Oktober 2020.
Jangan ketinggalan juga keseruan dari JCM Halloween Kostum Parade pada 30 Oktober 2020 dan Balon Drop pada 31 Oktober 2020. Untuk kamu yang hobi dance, tunjukkan kemampuanmu dalam JCM Halloween K-pop and Dance Competition pada 31 Oktober 2020. Dan untuk kamu member setia Privilege Card Jogja City Mall, segera ikuti program belanja Shoptacular dan dapatkan kesempatan memenangkan 1 unit sepeda motor Honda Beat, 1 unit smartphone Samsung, dan 2 paket voucher belanja yang akan diundi pada 1 November 2020. Jogja City Mall, Jalan Magelang, kilometer 6, Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut bisa ke 0274 530 5855 atau klik di www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, dan Twitter di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja. Smart FM Yogyakarta, terdepan menginspirasi dunia bisnis di Yogyakarta. Smart FM, Jogja Spirit. Iya, semua listener kita kembali dan sudah di sesi yang terakhir. Ini sudah ada beberapa penanya yang baru juga bergabung. Tadi di sesi ketiga itu ada pertanyaan dari Mas Tuing yang dijawab di sesi terakhir ini. Pertanyaannya adalah apakah RDN dapat digunakan sebagai rekening dana pada ORI 018 dan apakah ORI 018 bisa dijaminkan? Monggo, Mas. Siapa dulu boleh? Oke, terima kasih Mas Tuing ya atas pertanyaannya. Apakah RDN dapat digunakan sebagai rekening dana? Ya. RDN atau rekening dana nasabah itu dapat digunakan sebagai rekening dana. Jadi untuk smart listener yang sudah punya account di perusahaan sekuritas dan di sana sudah punya rekening dana nasabah, itu bisa menggunakan RDN-nya sebagai rekening dana untuk registrasi di ORI 018. Karena RDN itu sendiri dapat berfungsi sebagai rekening untuk menampung pembayaran kupon yang dibayarkan setiap bulan serta pokok ORI di akhir periode nanti. Lalu juga pertanyaan yang kedua dari Mas Tuing, apakah ORI 18 bisa dijaminkan? Jadi pada prinsipnya ORI 018 itu bisa untuk dijaminkan. Namun untuk proses dan prosedurnya itu tergantung dari kebijakan masing-masing midis nih. Terutama biasanya midis perbankan itu hampir semua bisa untuk jaminan kredit ORI ini. Tapi ya itu tadi harus berkoordinasi dengan midisnya masing-masing terkait dengan teknis bagaimana ORI 18 ini dijaminkan untuk kredit yang akan diambil. Gitu, Mbak. Oke. Iya, dari Mas Fajar ada tambahan? Halo? Agak terputus sepertinya ini. Menambahkan sedikit saja ya, tapi tidak jauh-jauh seperti penjelasan dari Mas Erwan. Halo, mohon maaf, sudah. Halo? Ya, oke, sudah masuk kembali ya. Oke, menambahkan sedikit tadi tidak jauh seperti penjelasan Mas Erwan. Jadi untuk RDN itu memang kebetulan kalau teman-teman dari mitra distribusi dari kelompok perusahaan sekuritas menggunakan itu karena memang kewajibannya mereka untuk menggunakan menggunakan rekening RDN. Namun untuk di aplikasi Tanam Duit tidak perlu RDN. Jadi sebetulnya rekan-rekan semua nih smart listeners tidak perlu membuat RDN lagi, jadi tidak perlu megang banyak-banyak rekening. Cukup rekening bank yang sebetulnya sudah dimiliki oleh para investor semua, mau rekening bank manapun itu bisa. Jadi tinggal didaftarkan saja di aplikasi Tanam Duit. Itu yang akan kami catatkan untuk sebagai tujuan ketika teman-teman semua smart listeners mendapatkan kupon bulanan, lalu kemudian pembayaran pokoknya pada akhir periode itu akan ditransferkan kemana. Seperti itu Mbak Ica, mungkin yang untuk penjaminannya sudah dijelaskan jelas oleh Mas Erwan.
Oke, terima kasih Mas Erwan, Mas Fajar untuk jawabannya. Itu tadi pertanyaan dari Mas Tuing ya. Kemudian next di sini ada dari Nindi di Jalan Kaliurang dengan pertanyaannya adalah dalam masa pandemi seperti ini, apakah ada jaminan tertentu dalam keamanan investasi bagi para investor? Oke. Terima kasih Mbak Ica. Dari Mbak siapa tadi mana? Nindi. Oke, dari Mbak Nindi ya. Mhm. Apakah dana investor itu akan tetap aman walaupun di masa pandemi? Boleh dikatakan dalam keadaan seperti ini, kita bisa lihat bahwa kapasitas APBN kita masih sangat memadai untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya gitu. Dan untuk pembayaran kupon di tahun depan misalnya, itu juga pasti akan dianggarkan di APBN tahun 2021. Untuk pokoknya nanti di 2023 itu juga sudah pasti akan diatur nanti di RAPBN 2023. Sehingga walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, negara kita kan masih berdiri nih, Mbak. Negara kita di APBN kita juga anggaran-anggaran terutama untuk pembayaran kewajiban juga masih akan terus dijalankan. Jadi dapat saya katakan bahwa keadaan ini tidak mengubah bahwa ORI 018 ini merupakan instrumen yang aman bagi investor. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Erwan. Dari Mas Fajar mau menambahkan atau cukup? Oke, untuk penjaminan sebetulnya pasti dijaminkan ya. Tapi kalau saya sih memberi pandangannya simpel aja sih, saya memposisikan diri sebagai masyarakat umum aja yang melihat instrumen ORI 018 ini seperti apa. Kalau menurut saya pribadi sih, saya nggak mikir pusing-pusing. Negara-negara luar aja kan banyak yang membantu untuk pembiayaan Indonesia ya, berbondong-bondong bahkan gitu sampai ngantri-ngantri. Tetapi kenapa nih kok masyarakat Indonesia sendiri harusnya sih yang lebih ini ya, yang harusnya lebih percaya kepada negara kita, nggak perlu ragu lagi gitu. Karena kenapa? Supaya ini nih basis investornya membiayai negara nih nggak terus-terus secara jangka panjang tuh nggak melulu harus investor luar gitu atau dari luar negeri yang besar gitu porsinya, tapi justru harus masyarakat Indonesia sendiri yang berkontribusi terhadap pembiayaan negara. Selain negaranya itu mendapatkan pembiayaan, buat masyarakatnya juga dapat imbal hasil kan. Jadi uang yang dari negara yang udah dianggarkan nggak lari keluar untuk pembayaran imbal hasilnya, tapi kembali lagi kepada masyarakat, bisa meningkatkan tujuan keuangannya dari masyarakat, cita-cita keuangannya dari masyarakat itu bisa terpenuhi juga, salah satunya melalui investasi aman di SBN Retail ini. Seperti itu Mbak Ica. Oke, terima kasih Mas Fajar. Kemudian ini ada yang baru saja bergabung juga, ini ada dari Dito. Nah sepertinya ini juga tertarik untuk memulai investasi nih Mas. Mas Dito ini bilang, Mas saya mahasiswa, uang nggak banyak tapi pengen investasi, bisa nggak sih gitu? Dan saya harus siapkan berapa, seperti itu. Monggo. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Mas Dito. Seperti tadi saya sebutkan juga bahwa salah satu struktur dari ORI 018 ini minimum pembeliannya Rp1.000.000. Jadi kalau misalnya Mas Dito dari sebelum-sebelumnya udah nabung nih, Mas Dito udah bisa langsung beli dengan hanya modal Rp1.000.000 itu untuk ikut berinvestasi di ORI 018. Dan apakah itu cocok untuk mahasiswa? Iya, seperti di ORI 17 juga kan, kita lihat bahwa generasi Z partisipasinya meningkat 2 kali lipat nih dibanding dengan ORI 16. Artinya banyak kaum milenials kita yang mulai sadar untuk pentingnya investasi. ORI 18 juga kan sebenarnya merupakan sarana pembelajaran investasi di pasar keuangan. Jadi sebelum misalnya masuk ke instrumen-instrumen lain yang mekanismenya lebih rumit, kita bisa mulai dari membeli ORI 018 dengan nominal yang ya boleh dikatakan kecil ya, Rp1.000.000. Terima kasih Mbak. Oke. Iya, terima kasih Mas Erwan. Mau ada tambahan dari Mas Fajar? Sedikit. Jadi sebetulnya kalau mahasiswa
Kalau saya jadi ingat-ingat zaman-zaman mahasiswa lagi nih. Kalau awal-awal mahasiswa sih waktu itu saya masih umurnya 16 kurang. Jadi pas masuk tuh baru mau ulang tahun ke-17. Mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa yang baru masuk kuliah banget, terus untuk umurnya juga belum 17, mungkin harus tunggu dulu ya sampai 17 tahun baru bisa kita berinvestasi. Karena kan ini investasinya ini legal nih, tercatat di Custodian Central Efek Indonesia. Jadi kita ketika berinvestasi itu mendapatkan yang kita sebut sebagai SID atau Single Investor Identity. Itu simpelnya kayak IKTP sih. Kalau IKTP kan nomor yang unit yang tujuannya sebagai pencatatan kita kalau kita tuh sebagai warga negara Indonesia yang sah gitu. Nah, kalau untuk SID ini kita dicatatkan sebagai investor di Indonesia yang sah, yang legal gitu. Jadi ada kode SID-nya. Nah, untuk mendapatkan SID itu mungkin masih perlu untuk ada IKTP ya, jadi harus tunggu dulu mungkin sampai umur 17 tahun. Tapi cara lain nih mungkin kalau misalnya belum 17 tahun, pastinya kan teman-teman smart listener semua udah mendapatkan nih, tercerahkan nih manfaat-manfaatnya, keuntungan-keuntungannya seperti apa, bisa banget dong cerita sama orang tuanya. Karena kenapa? Karena ini tuh bukan hanya cocok untuk kalangan-kalangan milenials atau teman-teman yang lebih muda gitu, tapi justru orang tua kita atau masyarakat lain yang lebih senior justru tepat banget untuk memiliki ORI 018. Karena kenapa? Karena biasanya kalau sudah senior itu tidak cocok dengan instrumen-instrumen yang beresiko, yang nilai investasinya bisa turun. Tentunya yang paling aman itu ya di ORI 018 gitu. Dan juga terima kasih buat seluruh masyarakat Indonesia karena Tanam Duit nasabah aktifnya sudah lebih dari 250.000. Salah satunya juga banyak yang berkontribusi sebagai nasabah dari S-Band Retail gitu. Oke. Wow, banyak sekali ya yang sudah bergabung ternyata. Terima kasih Mas Fajar. Dan ini juga karena keterbatasan waktu juga, kita hanya punya 1 jam kebersamaan kita di sore hari ini. Dan ini juga ada penanya terakhir, tapi tadi sebenarnya sudah diulas sih. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pembelian ORI 018 dan apa resiko dan keuntungannya. Tadi juga sudah diinformasikan ya Mas ya. Nah ini sudah masuk di penghujung acara, mungkin dari Mas Erwan dan juga Mas Fajar bisa memberikan statement closing atau kita bisa highlight perbincangan kita di sore hari ini. Monggo. Oke, dari saya dulu mungkin Mbak ya. Jadi untuk seluruh smart listener, ORI 018 ini merupakan SBN Retail Tradable terakhir nih yang diterbitkan pemerintah untuk tahun 2020. Oleh karena itu, ini saat yang tepat untuk memanfaatkan berinvestasi dengan sebaik-baiknya. Dan ORI 018 ini juga merupakan bukti kontribusi anak negeri untuk mengatasi tantangan bangsa ini, sekaligus mendapatkan manfaat tanpa henti untuk bekal kita di hari nanti. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Erwan. Monggo Mas Fajar. Oke, dari Tanam Duit, saya Fajar Huzaifah. Jadi ingin sedikit memberikan sedikit pembelajaran untuk kita bersama. Jadi yang pasti kebutuhan keuangan di masa-masa mendatang itu kita tidak bisa prediksi secara tepat gitu. Jadi mungkin aja ada kebutuhan ini dan itu yang seringkali kita kalau kita tidak prepare dari jauh-jauh hari itu seringkali ketika hari hanya sudah datang itu memberatkan diri kita masing-masing. Dan juga kebutuhan-kebutuhan keuangan itu tidak akan bisa kita penuhi kalau misalnya kita tidak merencanakan dan eksekusi tentunya. Kalau kita rencanakan tapi nggak eksekusi ya percuma aja gitu. Maksudnya dana kita akan segitu-segitu aja dan nggak bertumbuh. Nah, melalui ORI 018 ini selain aman dan juga menguntungkan, tentunya juga bisa mewujudkan cita-cita kita bersama. Cita-cita Indonesia sebagai negara yang terus melakukan pembangunan dan juga cita-cita kita sebagai investor yang tentunya kebutuhan keuangannya terus ingin membaik untuk apa juga untuk bekal hari nantinya juga tentunya seperti itu Mbak Ica. Baik, terima kasih Mas Fajar dan terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di sini. Kita semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan
sangat bermanfaat sekali untuk informasinya di sore hari ini, khususnya untuk semua listener. Terima kasih. Dan semua listener, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di perbincangan kita sore hari ini. Saatnya saya Ica pamit mewakili semua yang hadir di sini. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas Fajar, Mas Erwan, semuanya yang ada di sini. Terima Terima kasih kasih Mbak Mas Ica. Erwan, Mbak Ica. Makasih Mbak Thank you Mas Ica. Fajar. Mas Tim- Fajar, makasih. Ya, tim Thank Sonora you, FM dan Teknik juga Not. tim dari kementerian. Thank you banget. Sama-sama. Mbak Mohon Ica, maaf kalau ada yang Mas kurang-kurang. Trimawan, saya lihat ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya yang Ya. sudah gabung. Thank you, Mbak. Thank you, Mbak. Ya, Mas Erwan dan tim, terima kasih. Ya. Saya pamit Ya, ya. Mas Fajar. Thank you, Mas Terima Fajar. Ya, kasih. ada Bu Dewi, Mbak Nita, dan yang Ya. lain. Ya, sudah.